Bapak sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Hitam putih praktek asuransi di Indonesia. Saya berharap saya tidak mengatakan yang hitam. Mudah-mudahan semuanya yang saya katakan akan putih semuanya. Next. Ini kata OJK. Mereka bilang kami mengatur, mengawasi dan melindungi. Dan kata yang terakhir itu, melindungi itu, yang tidak pernah ada sebelumnya, sebelum OJK. Inilah yang paling mereka banggakan, bahwa kami ada untuk melindungi juga, tidak hanya mengatur dan mengawas. Next. Makanya keluarnya OJK itu. POJK-nya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dan itu berlaku, lembaga itu harus ada, dan saat ini ada 6. Next. Karena peraturan itu, maka timbul 6 badan ini. Satu diantaranya asuransi, ya, BMI. Yang lain semua itu tentang pasar modal, dana pensiun, dan seterusnya. Next. Nah, pasal 2 dari OJK POJK itu, pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan internal. Jadi kalau ada sengketa, mereka harus bersepakat berunding di dalam perusahaan, ya. Dan jika tidak, maka sebentar dia harus pergi ke external dispute resolution, ya. Pengadilan di luar pengadilan sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, BMI salah satunya, dan LAPS sebagaimana dimaksud dibuat di dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di OJK. Artinya apa? Kami, semua badan yang tadi 6 itu, termasuk kami, itu bukan bagian dari OJK, tidak bawahannya. Kami adalah mitra mereka. Terus mereka dalam melaksanakan janji mereka melindungi itu, mereka justru memerlukan kami. Oleh karena itu dibuat peraturan itu untuk mengatakan bahwa semua sengketa diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jadi banyak orang mengira bahwa kami adalah bagian dari OJK. Tidak, kami adalah mitranya. Keenam orang ini sekarang sedang dalam usaha oleh OJK. OJK berkeinginan agar kami menjadi satu. Dan itu dalam proses, ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Next. Lembaga jasa keuangan wajib menjadi anggota. Jadi lembaga jasa keuangan asuransi itu wajib menjadi anggota BMI. Dia harus menjadi anggota. Dan kalau tidak menjadi anggota berarti mereka melanggar POJK ini. LJK, Lembaga Jasa Keuangan, wajib melaksanakan putusan LAPS. Nah, LAPS itu nanti dia bekerjanya, nanti saya akan uraikan kemudian. Wajib melaksanakan artinya mereka tidak, ketika nasabah itu menerima putusan itu, maka asuransi wajib menjalankan putusan itu. Next. Next. Nah, LAPS yang dimuat dalam daftar OJK mempunyai fungsi 3 itu: mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Adjudikasi itu pengadilan, dan dalam hal ini pengadilan yang sifatnya lebih sederhana dibandingkan dengan arbitrase. Dan next. Nah, OJK itu berdiri di tahun berapa? 2011. BMI itu sudah berdiri sejak tahun 2006. Jadi berdirinya BMI tidak karena ada peraturan OJK, tetapi karena orang-orang asuransi sadar bahwa mereka perlu mendirikan suatu badan tempat di mana banyak orang perlu menyalurkan pengaduan keluh kesahnya tentang perilaku pelayanan perusahaan asuransi. Jadi didirikan
pada bulan Mei 12, 2006 dan beroperasi pada bulan September 2006. Next. Nah, mengapa itu? Mengapa itu didirikan? Penyelesaian klaim asuransi sering tidak memuaskan tertanggung. Tidak pernah ada orang yang puas. Ya. Berakibat memburuknya reputasi dan citra perasuransian, makanya diperlukan cara yang adil, cepat dan murah untuk membangun citra perasuransian. Ya, seringkali nilai klaim itu kecil, padahal biaya penyelesaiannya bisa mahal, baik di arbitrase maupun di pengadilan. Next. Nah, ini perlunya BMI. Nah, BMI itu didirikan, jadi sebelum OJK punya peraturan, didirikan oleh asosiasi ini. Asosiasi asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi sosial. Next. Dan sejak September itu 26 fungsi kami mediasi dan adjudikasi pada pertama kami berdiri. Untuk sengketa klaim dengan menilai 500 juta untuk asuransi jiwa dan sosial, dan 750 juta bagi asuransi umum. Ketika nilainya seperti itu, kami melakukan mediasi dan adjudikasi. Next. September 2004, kami menambah tugas kami dengan arbitrase. Jadi kami menjadi institusi. Institusi itu menjadi sama seperti dengan BANI. Bedanya BANI itu melakukan semua sengketa dagang apa saja, sedangkan BMI melakukan sengketa dagang asuransi saja. Jadi namanya menjadi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia dan tetap dipanggil sebagai BMI. Next. Dan pada 25 November tahun 2015 kami dicatat di dalam daftar OJK. Next. Ini ciri kami tidak mencari laba, gratis, independen, imparsial, adil, fair, cepat. Ini ciri kami tidak mencari laba. Next. Nah, ini sedikit gambaran mengenai apa yang kami lakukan selama ini. Sejak tahun 2006 sampai sekarang ada 531 kasus yang kami tangani dengan perincian seperti itu. Saya tidak perlu uraikan, tetapi seperti itu. Dalam 12 tahun 531, setahun kami melaksanakan kira-kira 40-an lebih kasus. 531 yang kami tangani. Next. Nah, ini statistiknya sampai dari 2006 sampai September 2018 kita lihat ada naik turun dan jumlahnya tidak banyak, dan hakikat memang tidak perlu banyak, karena jika banyak maka orang-orang asuransi harus merasa cemas bahwa banyak sekali sengketa. Dan kami sebagai badan mediasi kami berharap bahwa itu jumlah makin lama makin turun, dan jika demikian saya lebih banyak ada di lapangan golf dan bukan di kantor. Seperti itu. Anda lihat sampai September 18 kami 13 saja. Semoga hanya ada 2 lagi sehingga menjadi 15. Next. Nah, ini asuransi jiwa. Seperti itu. Juga trennya menurun. Next. Nah, ini yang merah dan biru itu mengatakan bahwa hasilnya apa? Hasil dari mediasi. Yang merah itu mengatakan bahwa penanggung tidak membayar, sedangkan yang ungu itu penanggung harus membayar. Terlihat Bapak Ibu sekalian, penanggung harus membayar itu lebih banyak daripada tidak. Artinya apa? Banyak orang pulang ke rumah lalu mengatakan, untung ada BMI, jika tidak klaim kami ditolak semua. Dan memang badan ini terasa sangat perlu, terlihat seperti itu pada mediasi. Artinya perusahaan asuransi membuat keputusan, tetapi setelah sampai di mediasi dia mengubah putusannya. Mengapa? Karena ternyata alasan penolakan klaim itu terlalu lemah, sehingga jika dibawa kemanapun asuransi akan kalah. Oleh karenanya pada mediasi dia mengubah pikirannya dan membayar. Next.
Adjudikasi juga serupa itu. Adjudikasi lebih banyak lagi. Yang ungu itu asuransi harus membayar. Adjudikasi itu majelis yang terdiri dari 3 orang. 3 orang itu salah satunya adalah mantan hakim dan salah 2-nya adalah mantan praktisi asuransi. Ternyata bahwa mereka memang juga memutuskan bahwa asuransi harus membayar. Bapak Ibu membayangkan orang asuransi menciptakan polisi itu sendiri dan mereka kadang-kala sulit menerjemahkannya sendiri juga. Ya, next. Ini asuransi jiwa sama juga trennya. Next. Sama asuransi jiwa, kita lihat itu yang kuning dan yang ungu. Next. Nah, fungsi kami yang lain adalah arbitrase. Arbitrase ini semua persis sama dengan mengacu pada Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Persis seperti itu, semuanya sama. Jadi arbitrase itu bisa terjadi karena kita telah membuat dalam perjanjian kita bahwa jika terjadi sengketa antara kita akan selesaikan melalui arbitrase, atau bisa dibuat setelah kita bersengketa, maka kita bersepakat untuk berarbitrase. Dalam praktek seringkali susah sekali mengajak orang bersepakat setelah sengketa. Next. Ini citra panjang tentang arbitrase. Saya pikir ini perlu saya skip karena ini semua nanti kita hanya bedanya apa arbitrase dengan adjudikasi tadi. Kalau mediasi, kami mengadakan pertemuan, kami memfasilitasi, mereka membuat keputusan. Kalau adjudikasi, ketika mediasi tidak berhasil, kami menawarkan kepada si pemohon tertanggung, Anda maukah diadili adjudikasi itu? Nanti kami mempunyai 3 orang majelis, seorang mantan hakim, 2 orang mantan praktisi, mereka mengadili. Sangat simpel. Kalau di arbitrase itu sama dengan pengadilan negeri, di mana ada permohonan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan seterusnya. Di sini di adjudikasi itu hanya ada 2 komunikasi itu, surat permohonan dan jawaban. Berdasarkan itu dan tanya jawab dalam persidangan, maka majelis membuat putusan. Putusan adjudikasi itu wajib dipatuhi oleh para perusahaan asuransi yang adalah anggota BMI. Jadi putusan itu wajib diterima jika si tertanggung atau pemohon mengatakan saya terima putusan ini. Kapan dia terima? Ketika permohonannya dikabulkan. Artinya klaim harus dibayar. Dalam hal itu perusahaan asuransi harus mematuhi. Anggota kami mengomel juga mengapa kami harus yang patuh sendiri, bukan mengikat kami berdua. Badan Mediasi Asuransi Indonesia itu badan swasta dan dia hanya mengikat orang-orang yang mendirikannya dan dia tidak bisa mengikat khalayak ramai. Oleh karena itu yang mendirikan adalah perusahaan asuransi, mereka harus mematuhinya. Next. Arbitrase seperti itu saya pikir tidak perlu saya bicarakan lebih panjang. Arbitrase itu sama persis. Arbitrase adalah pengadilan swasta yang semua prosedurnya sama seperti pengadilan negeri, hanya bedanya arbitrase itu mempunyai batas waktu 180 hari, final and binding, tidak ada lagi upaya banding dan seterusnya, dan mengikat para pihak. Seperti itu. Ya, jadi betapa arbitrase itu begitu mudah, singkat dan rahasia, tidak terbuka kepada siapapun. Orang-orang asuransi lebih suka perkaranya diselesaikan di arbitrase. Kenapa? Karena rahasia, tertutup. Kalau di pengadilan negeri itu terbuka bagi umum dan banyak orang, siapa saja boleh datang mendengarkan, dan banyak orang itu juga tidak paham benar tentang asuransi dan pergi dari pengadilan lalu menyiarkan kabar jelek tentang orang-orang asuransi. Oleh karena itu arbitrase itu forum yang paling baik untuk menyelesaikan sengketa. Next, ini yang terakhir, teruskan, terus selesaikan terus.
Terus lagi, terus lanjut, teruskan lagi. Nah, ini catatan kecil, saya minta 2 menit lagi. Catatan kecil, ini mungkin bagian yang bukan hitam tapi abu-abunya. Keputusan Menko itu mengatakan dalam polis asuransi dilarang dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan. Artinya, polis tidak mengatakan kalau kita selesai hanya pergi ke pengadilan negeri saja atau ke arbitrase saja. Tidak boleh, itu terlihat sebagai hanya tidak ada pilihan. Oleh karenanya, next. Where is next? Nah, maka orang asuransi membuat klausul ini. Klausul ini mengatakan jika kita sengketa 60 hari kita sepakat di dalam perusahaan IDR. Kalau tidak sepakat kita keluar pergi ke EDR, External Dispute Resolution, lapse. Dan caranya pergi ke BMI. Pergi ke BMI akan melakukan mediasi, adjudikasi, arbitrase. Next. Dan ini bisa sengketa nanti. Sengketa tentang cara penyelesaian sengketa, bukan sengketa tentang klaimnya. Sengketa tentang cara penyelesaian sengketa karena mereka tidak jelas menyebutkan di dalam polis. Ya. Satu hal yang lain yang merupakan juga potensi sengketa, ini peraturan OJK yang mengatakan, Anda lihat tulisan di situ, tenaga ahli pada perusahaan penilai kerugian asuransi memiliki wewenang. Ini kata wewenang ini perlu dicermati benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wewenang untuk apa? Menyimpulkan tanggung jawab polis dan menyimpulkan nilai ganti rugi. Ini berbahaya. Mengapa? Jika dia telah mengatakan itu, semua orang harus patuh karena dia punya wewenang. Jadi saya bisa atau tertanggung bisa atau penanggung pun bisa ketika ada sengketa pergi ke penilai kerugian, Pak, tolong Anda bikin laporan supaya ada liability-nya ada dan hitungannya seperti ini. Dan chance POJK nomor berapa itu? 70 pasal 23 ya. Ini chance untuk kita berkorupsi lebih besar. Ya, jadi ya, ada terbuka karena mereka berwenang. Menurut saya kata berwenang itu harus digantikan berfungsi, bertugas, bukan berwenang. Kata berwenang ini harus diganti dan ini potensi kerugian. Bapak Ibu sekalian, 10 menit saya sudah berakhir bahkan lebih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Lampung.